kaum muslimin ya rahimakumullah, salah satu dosanya mengajak anak dan kemusyrikan, termasuk yang lain misalnya menggantung-gantungkan jimat di rumah, memotong-motong binatang-binatang tertentu, memelihara keris-keris tertentu untuk hal-hal yang bersifat seolah-olah tidak ada Allah di balik itu, seolah-olah tidak ada kekuatan Allah di balik itu. Kemudian yang itu yang ke-11 ya. Yang ke-12 adalah merintangi anak beragama dengan benar. Merintangi anak beragama dengan benar. Contoh, anak ingin masuk pondok pesantren, anak ingin belajar hafiz Quran, anak ingin bergaul dengan orang-orang baik gitu. Lalu ayah berkata, kalau kamu nanti masuk pesantren, itu masa depan kamu tidak ada, katanya. Contoh itu kan, banyak hari ini orang menganggap masa depan itu cerah karena tamatan kejuruan, tamatan SMK, gitu, tamatan kesehatan, kedokteran. Nah, sehingga anak nanti berbakat untuk menghadapi agama, berbakat untuk meneruskan agama yang benar gitu. Artinya agama, ajar pendidikan agama. Nah, lalu orang tua terhalang dia untuk meneruskan pemahaman agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di rumah daripada pembina podcast Fastabiqul Khairat, yaitu guru kita Al-Ustadz Safri Umar SAG. Jadi kita malam ini Ustaz, kita podcastnya di rumah pembina kita, yaitu Ustadz Safri Umar SAG. Biasanya kita podcast di ruangan podcast di belakang, tetapi untuk malam ini spesial lah, supaya tukar suasana. Jadi mudah-mudahan dengan tukarnya suasana ini bertambah pula lah penonton, bertambah yang subscriber, kemudian semakin berkembang lah podcast kita ini. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian yang saya sama-sama kita hormati, yaitu pembina podcast kita, termasuklah tuan guru kita, yaitu Ustadz Dr. Safri SAG MMPD ya. Kemudian yang saya hormati seluruh pemirsa pencinta podcast Fastabiqul Khairat. Kemudian tentunya tak terlepas daripada seluruh tim podcast Fastabiqul Khairat. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah.
Assalamualaikum ya Nabi Allah. Mudah-mudahan ya Ustaz ya, Ya. dengan kita bersolawat, berkirim salam kepada Rasulullah, kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Amin ya wasallam. rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang sama-sama kita muliakan yaitu guru kita, pemateri kita, sekaligus juga pembina kita, yaitu Ustadz Dr. Sapri SAG MMPD. Di depan kita ini ada Ustaz, di depan kita ini ada anggur Ustaz. Boleh juga dimakan ya Ustaz. Oh, nah, ini Coba terus Ustaz. tidak asli, Ustaz. Betul tak nih? Oh, ternyata tak asli. Tidak asli. Baik, mungkin kita tak sabar lagi rasanya mendengar tausiah daripada guru kita ini. Sambungan apa kemarin Ustaz? Dosa orang tua terhadap dosa orang tua terhadap anak. Kemarin sudah dibahas separuh dari materi kita. Dia ada 20 Ustaz. 20 Ustaz. Sudah kita bahas kemarin separuh dari 20. Separuh. 10. Insyaallah yang akan datang kita bahas lagi. Berarti malam ini tuntas insyaallah. Berarti ada 10 kali Ustaz ya? Insyaallah. 10 kali 10 macam lagi. Jadi malam ini kira-kira tuntas Ustaz? Insyaallah kita tuntas. Kita usahakan tuntas ya. Jadi kedepannya setelah kita tuntaskan ini, insyaallah kita akan lanjut lagi judul yang lain. Baik. Ya, kepada guru kita kita persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah. Bersyukur kita kepadanya malam yang berkah ini. Kita hadir kembali dalam acara dialog tentang tema yang telah kita tetapkan, dosa orang tua terhadap anak. Biasanya dosa anak terhadap orang tua. Iya. Malam ini kita bahas sambungan dari yang telah berlalu, dosa orang tua terhadap anak. Bersalawat kita kepada Nabi Allah Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Yang kami hormati pembina podcast Pasbatul Khairat yang hadir dan seluruh para pendengar di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz MC Suparman. Ustaz. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Hanya satu yang tak sehat, itu kantong tak sehat. Sehatnya itu menunjukkan ketenangan jiwa. Amin. Baik kaum muslimin dan muslimat saja berada yang dirahmati Allah SWT. Adapun sambungan kajian kita yang telah berlalu tentang dosa orang tua terhadap anak adalah, lalu kita sudah membahas salah satunya, kita ulas sebagian salah membuat nama anak. Yang pertama kemarin salah membuat nama anak. Nama adalah sebagai doa, nama adalah sebagai zikir, nama adalah sebagai ibadah. Oleh karena itu betapa banyak hari ini orang kecolongan, nama anak banyak ikut budaya, tapi tidak banyak mengikut syariat Islam. Sehingga nama anak itu kadang-kadang bernama bulan Masehi, seperti lahir anak bulan Maret, jadi bilang nama anak Mars, tidak. Jadi ini salah. Gitu. Kemudian membiarkan anak bergaul dengan orang zalim. Kemudian menelantarkan nafkah anak, itu tidak mungkin kita ulas lagi secara keseluruhan. Namun malam hari ini kita sambung pembahasan berikutnya adalah dosa orang tua terhadap anak adalah mengajak anak dalam kemusyrikan. Mengajak anak dalam kemusyrikan. Contohnya Ustaz, seorang ayah, orang tua membuka usaha, apakah itu restoran, apakah itu perdagangan, segala macam jualan alat bangunan, tapi dia pergi ke dukun sama anaknya, lalu dia minta jimat-jimat tertentu. Jimat ya. Nah, dia minta mantra jambi tertentu kepada dukun, lalu anak inilah sebagai penerus usahanya atau menjalankan usaha tersebut. Nah, orang tua yang mengajak seperti ini sehingga anak nanti bisa sukses, tapi dalam kemusyrikan, dalam kesalahan. berarti ini salah satu dosa.
Nah, dosa seperti ini adalah dosa orang tua terhadap anak karena suksesnya usaha anak itu karena jalan syirik gitu. Ini dosa. Jadi kaum muslimin ya rahimakumullah, salah satu dosanya mengajak anak dan kemusyrikan, termasuk yang lain saya menggantung-gantungkan jimat di rumah, memotong-motong binatang-binatang tertentu, memelihara keris-keris tertentu untuk hal-hal yang bersifat seolah-olah tidak ada Allah di balik itu, seolah-olah tidak ada lagi kekuatan Allah di balik itu. Kemudian yang itu yang ke-11 ya. 11 ya. Yang ke-12 adalah merintangi anak beragama dengan benar. Merintangi anak beragama dengan benar. Contoh, anak ingin masuk pondok pesantren, anak ingin belajar hafiz Quran, anak ingin bergaul dengan orang-orang baik gitu. Lalu ayah berkata, kalau kamu nanti masuk pesantren, itu masa depan kamu tidak ada, katanya. Contoh itu kan banyak hari ini orang menganggap masa depan itu cerah karena tamatan kejuruan, tamatan SMK, gitu, tamatan kesehatan, kedokteran. Nah, sehingga anak nanti berbakat untuk menghadapi agama, berbakat untuk meneruskan agama yang benar gitu. Artinya agama, aja pendidikan agama. Nah, lalu orang tua terhalang dia untuk meneruskan pemahaman agamanya, sehingga nanti masa depan anak hilang pemahaman agamanya, sehingga dia masuk ke jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, seperti sekarang ini Ustaz, banyak mahasiswa-mahasiswa, banyak pelajar-pelajar kita, generasi kita yang sudah ikut aliran-aliran sesat di Indonesia terutama. Seperti ada yang mengaku jadi nabi lah, nah, pengikutnya ada sekian ribu orang gitu. Ada yang nabi yang ke-26 kemarin Ustaz, namanya Ahmad Musodi. Ada lagi nabi yang ke-27 namanya Sumanto. Nah, ini kalau sudah Sumanto nabi kita mana tuh syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah Sumanto Rasulullah. Apa ya? Pak ya juga ulang Ustaz. Ada lagi kemarin Ustaz yang kita lihat mengaku jadi nabi yang ke-20 sekian. Dia sudah pernah menelepon malaikat itu. Ada juga kemarin Ustaz. Iya. Ada juga dah menelepon Allah katanya. Ada iya, kemarin tuh. Ya. Kalau udah menelepon malaikat, menelepon Allah Subhanahu wa taala, dari HP-nya apa? Dari HP-nya apa? Dari HP Oppo gitu. Iya. Nah, lalu kalau dari Oppo, dari HP para malaikatnya apa pula? Jadi ini tidak benar. Nah, ini pengikutnya banyak pengikutnya, sehingga nanti saat orang tua membiarkan, bahkan mendukung pula ini, berarti dosa orang tua terhadap anak, membiarkan anak dalam kemusyrikan, kemudian menghalangi anak untuk berbuat baik, untuk yang lebih mantap dalam agama, jalur-jalur pesantren, jalur hafiz segala macam. Lalu ayahnya seolah tidak membiarkan karena masa depan bukan ke situ. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, dosa orang tua terhadap anak yang ke-13, memaksa anak menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Ini tidak boleh juga. Memang orang sekarang bilang perasaan cinta, kasih sayang itu kan tergantung manusia. Tidak bisa dipaksa. Pandangan seseorang terhadap seorang wanita dia berbeda. Dan itulah variasi hidup. Lalu orang tua datang, hadir di balik itu, menjodohkan anaknya ini, memaksakan anak ini nikah dengan seseorang dengan keadaan terpaksa. Lalu jodoh yang diberikan oleh orang tua ini tidak dicintai oleh anak, tidak disenangi oleh anak, karena faktor ekonomi, faktor orang tua ini mungkin barangkali jabatan orang tua dan turunan segala macam, sehingga anak terpaksa menikah dengan dijodohkan oleh orang tua.
Lalu apa terjadi? Rumah tangganya tidak harmonis, rumah tangganya bernilai saling tidak menyayangi. Nah, ini dosa siapa ya? Dosa orang tua terhadap anak, eh, yang memaksakan anak untuk menikah tanpa ada rasa sayang cinta yang disenanginya pada wanita tersebut. Jadi oleh karena itu ini termasuk tidak dosa orang tua. Kira-kira di kampung Ustaz ada terjadi seperti itu? Ada Kalau dulu ya. Kalau sekarang tidak ada. Tahu Ustaz terpaksa dulu enggak? enggak, Mana tahu. setahu saya belum ada. Setahu saya saya nggak tahu. Ustaz dulu enggak. Alhamdulillah saya tidak terpaksa. Alhamdulillah memang mau betul-betul cinta dengan ibu sekarang ini. alhamdulillah. Tapi itu memang bukan apa namanya? Bukan dari cari orang tua, bukan. Tapi memang langsung saya cari. Bukan karena kami kemarin kan ada punya ustadz. Ustadz itu mencarinya. Ustadz dia mencari. Ustadz langsung. Enggak saya langsung mencarinya. Jadi dijodohkan baratnya kan. Dijodohkan berarti. Tapi Ustadz tidak ada terasa terpaksa. Enggak ada terpaksa. Ikhlas ya? Ikhlas. Enggak ada terpaksa, alhamdulillah. Cinta murni alhamdulillah, enggak ada terpaksa. Cinta karena iman pokoknya Ustaz. Cinta karena iman. Artinya karena saya mencintai daripada istri saya sekarang itu murni karena agamanya, karena saya melihat dia jilbabnya panjang, kemudian dia juga pas pengajian, orangnya pengajian lah, orang yang memang bukan urusan agama, bukan, tapi alhamdulillah saya melihat dari kawan-kawannya. Saya dulu mahasiswa saya. Oh, berarti muda sih seperti ya? Mahasiswa 4 tahun saya ajar dia. Saya tengok yang mana. Allah. Oh, yang itu. Oh, jadi dulu istri Ustadz mahasiswa Ustadz? Mahasiswa saya. Allah, berarti muda lah Ustadz? Di agama Islam Azhar. Muda lah berarti? Berarti berapa jarak? Umur jarak? 6 tahun. 6 tahun Ustadz ya. Saya sama saya waktu itu pasrah masalah jodoh, tidak ada yang maksa. Karena waktu bujang dulu saya terlalu sibuk Ustaz. Jadi kesibukan saya itu tidak sempat pacaran. Sehingga begitu nampak mahasiswa saya, alhamdulillah jodoh saya. Rupanya mahasiswa rupanya jodoh saja tuh cinta sama mahasiswa saja. Agak nakal. Bukan nakal, sebenarnya ada banyak juga seperti itu Ustaz. Bukan nakal namanya manusia normal kan gitu. Wajar-wajar saja kan gitu. Baik Ustaz. Ini maksud kami Ustaz, tidak ada yang terpaksa. Ya. Kemudian dosa orang tua terhadap anak adalah untuk berikutnya adalah membiasakan hal-hal buruk pada anak. Ini banyak nih Ustaz. Hal-hal buruk ya. Membiasakan hal yang tidak baik, hal buruk pada anak, dan orang tua membiarkan. Seperti anak keluar rumah buka aurat. Betapa banyak orang tua sekarang ini membiarkan. Bahkan dia melihat anaknya yang seksi, anak yang keluar rumah tanpa pakaiannya sesuai dengan syariat. Orang tua saya tengok cuek. Cuek aja ya saya. Cuek aja dia. Apakah dia bangga atau tidak kita tidak tahu saya. Tidak merasa risau ya, enggak merasa risau. Padahal sebetulnya saya ketika seorang orang tua itu anaknya tidak memakai jilbab, padahal dia juga dosa sebenarnya. Ya. Dosa juga. Arja lakuamulan sekalian bibir mata. Dan dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, jadi oleh karena itu membiasakan hal-hal buruk pada anak. Itu buruk. Anak terbiasa dengan berpakaian seperti itu kan. Hal yang buruk itu. Dibiarkan mau pakai jilbab enggak, kemudian pakaiannya dibiarkan pakaiannya sempit kan gitu. Kan ada juga sekarang Ustaz. Banyak hal yang buruk seperti anak selalu berkata ayah itu selalu berkata kotor. Ayah kadang-kadang pakai celana pendek di rumah. Lalu anak mengikut pula. Masih banyak lagi hal-hal yang lain yang membiasakan hal yang buruk kepada
anaknya. Nah, Jadi seperti itu. para pemirsa, di sini kita dengarkan tadi bahwasanya dosa orang tua itu termasuk apa tadi Ustaz? Membiasakan anak Hal-hal yang eh, buruk. hal-hal yang buruk. Contohnya memakai celana yang serba ketat, Ya, ya. serba ketat, baju ketat dibiarkan, tapi yang perempuan ya, yang bukan yang laki-laki. Ya, Kemudian laki-laki juga begitu, Ustaz. kemudian pakai celana ketat, apa namanya itu? Celana jin. Celana jin ketat, baju ketat, dibiarkan saja. Jadi kita sebagai orang tua, kita hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita biarkan anak-anak kita keluyuran memakai baju yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Merasa risaulah kita. Maka kita tegur anak kita, kalau jangan kita belikan, ya Ustaz ya, jangan kita belikan baju yang seperti itu. Nah, kita nggak melarang, tapi ya, tentu dipakai yang itu kan. Pengawasan ini Pengawasan. maksudnya kurang pada anak. Kalau tidak dibelikan nanti, ini anak kadang-kadang bisa melawan gitu. Iya. Ya sekarang membelinya anak itu langsung. Sebenarnya kalau orang tua merasa tanggung jawab terhadap anak itu saat dunia akhirat, itu kontrolan pakaian anak itu, jenis pakaian anak itu jangan disuruh anak yang beli. Jadi itulah Orang tua beli. pemirsa, sebagai orang tua dan kami sendiri juga sebagai orang tua, kemudian mungkin pemirsa juga ada sebagai orang tua yang ada anaknya, perlu kita perhatikan daripada pakaian daripada anak-anak kita. Ya. Nah, jangan kita biarkan, dan perlu juga agama orang tua ini. Karena kalau orang tuanya tidak mengaji, tidak belajar, tidak tahu tentang agama ini, bagaimana dia mau menegur? Dia aja nggak tahu kan gitu. Jadi penting sekali sebagai orang tua itu belajar tentang agama ini supaya tahu, oh ini salah, ini betul. Yang kadang-kadang ada juga saat dia pakai celana sempit, udahlah. Dia nggak tahu, nggak tahu juga sebetulnya. Tidak tahu. Tapi hidayah agama itu, keberkahan agama di rumah itu sudah dicabut oleh Allah. Karena sudah terlalu banyak hal-hal yang buruk di rumah. Jadi apabila sudah terlalu banyak hal-hal yang buruk di rumah tersebut, dari perkataan, dari pakaian, bahkan dari makanan, segala macam, ya, terjerumuslah anak ini hal-hal yang tidak baik. Maka itu dosa siapakah itu? Dosa orang tua. Selanjutnya dosa orang tua terhadap anak adalah menempatkan anak di tempat yang zalim, di lingkungan yang zalim. Tempat tinggal rumahnya tempat yang zalim, pergaulan yang zalim juga. Bergaul dengan orang yang tidak sholat, bergaul dengan orang-orang yang tidak diridhai Allah, bahkan berteman dengan non muslim segala macam, itu akan mempengaruhi. Bukan dilarang, pun tidak. Tapi kalau anak yang sudah dewasa, sudah kuliah, bolehlah, karena pola pikirnya mungkin sudah matang ya. Tapi kalau anak masih SMA, masih SMP, ini bahaya nih. Ini sangat membahayakan. Ya oleh karena itu doa seorang tua terhadap anak adalah membiarkan anak bergaul dengan orang-orang zalim. Kemudian selanjutnya menciptakan suasana maksiat. Menciptakan suasana maksiat di lingkungan anak, terutama di rumah. Contoh, gambar-gambar porno dalam kamar anak, lagu-lagu yang sifat maksiat. Ini banyak sekarang. Mau saya enggak apa ini Zat. Ya betul. Karena kadang-kadang gini ya, di rumah itu makan dia HP yang dipakai itu kadang lagu-lagu yang diputar, lagu-lagu yang nyanyikan itu macam-macam. Ada kucing garong, ada keong racun, cinta satu malam, ada lagi yang lebih ekstrim daripada itu lagi. Macam-macam. Jadi sebagai orang tua yang betul-betul diperhatikan anaknya, karena kita juga perginya. Maka nyanyi itu ya tak salah kita nyanyi tentu gitu Ustaz kan? Enggak salah nyanyi, tapi nyanyinya harus
sesuai syariat, ya Listening, religi kan gitu ya. listening itu memang Heeh. lagu-lagu bernuansa dakwah itu Boleh. yang salah tuh bukan lagu dakwah, yang salah tuh orang yang menggunakan lagunya. Bahwa lagu-lagu yang bersifat mengundang maksiat, mengundang syahwat, menari-nari di tempat-tempat umum yang Iya, bersifat iya. mengundang syahwat. Dan orang tua ini menciptakan suasana seperti ini. Nah, contohnya saya melihat ya suasana seperti ini di rumah tuh ada grup band khusus gitu enggak, Iya. yang berkaitan dengan lagu-lagu yang tidak ada menyentuh perasaan agama ya enggak. Ada lagi saya lihat pesta pernikahan anaknya bernuansa ala modern seperti sampai malam lagu-lagu dangdut, lagu-lagu rapik semacamnya. Nah, ini kan suasana yang buruk. Ada juga kadang Ustaz, berkaitan dengan lagu ini. Kadang-kadang ya orang-orang yang kurang paham lah gitu. Melihat anaknya bernyanyi ketika di pentas, Ya. itu kadang-kadang ada yang senang itu. Iya. Senang dia. Makanya saya katakan tadi Ustaz, Menyanyi apabila terjadi anak ini terjerumus masa dewasa nanti tidak bernuansa agama, karena orang tua selalu membiarkan anak kebiasaan buruk di rumah, maka ini yang disebut dengan dosa orang tua terhadap anak. Itu saya. Kemudian yang terakhir, tidak mengakui sebagai anaknya. Ini biasanya anak-anak zina saya. Anak zina, lalu dia tidak ngaku itu sebagai anak. Tidak boleh juga. Hukumnya haram, hukumnya berdosa. Yang paling terakhir sekali Ustaz adalah membunuh anak. Artinya menggugurkan anak. Itu dia termasuk aborsi ya. Bahasa sekarang aborsi. Itu termasuk dosa orang tua terhadap anak. Jadi sampai hari ini banyak yang terjadi seperti itu. Karena mungkin barangkali takut kalau anak banyak, sehingga kemudian ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik luar nikah lalu diaborsi, dikuburkan. Ini dosa siapa? Dosa anak. Ini dosa orang tua terhadap anak. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin barangkali saat ini kesimpulan ya, artinya tambahan dari kemarin 20 dosa orang tua. Mudah-mudahan kita malam ini selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC. Baik, alhamdulillah luar biasa yang disampaikan oleh guru kita berkaitan dengan dosa orang tua terhadap anak. Ada yang saya mau tanyakan. Yang saya mau tanyakan ini, anak daripada hamil di luar nikah, katanya tidak bisa menjadi wali. Andaikan dia perempuan, pokoknya tidak bisa diwali, pokoknya yang si anak dari ini. Apakah betul apa tidak bisa? Iya. Kaum muslimin rahimakumullah, resiko bagi anak yang di luar nikah. Istilah anak di luar nikah, kalau orang kampung bilang anak haram. Tapi mohon maaf, tidak ada anak haram, yang ada anak zina. Kalau anak zina yang berdosa orang tuanya, bukan dia. Anak yang lahir di luar nikah, ini punya akibat. Pertama, bin anak ini tidak boleh ke ayah kandungnya. Tidak boleh. Binnya tidak boleh. Binnya kalau seandainya dibuat, gimana tuh? Tidak boleh. Itu tidak diakui dia Allah. Bin itu berkaitan dengan pernikahan yang sah. Kalau pernikahan yang tidak sah, binnya itu batal. Kalaupun dibuat, tetap batal. Ya. Yang kedua, anak yang luar nikah ini tidak boleh ayah kandungnya menjadi walinya. Tidak boleh. Karena walaupun itu ayah kandungnya, jadi tak boleh sebagai wali. Karena hubungan wali ini baru dibolehkan oleh ayah kandung ini
walaupun itu darah dagingnya, apabila akad nikah yang sah. Kalau tidak akad nikah yang sah, maka putuslah wali. Ketiga, akibat dari anak yang di luar nikahnya adalah tidak mendapat warisan ayahnya. Andaikan anaknya ini nanti meninggal lebih duluan dari ayahnya, maka tidak berhak ayahnya mendapatkan warisan. Tidak bisa dia. Ini akibat. Akibat. Ya. Jadi tidak bisa di bin maksudnya. Tidak. Jadi bin siapa? Bin Abdullah. Oh, bin Abdullah dibuat. Bin Abdullah ini adalah anak hamba Allah. Anak hamba Allah. Itu dibuat aja. Jadi cuman besok bisa kalau itu ada, buatnya. kalau ada besok anak bernama bapaknya si B bin Abdullah, ini dipertanyakan apakah Abdullah itu anak memang ayah kandung nama Abdullah, ya itu paslah. Tapi kalau memang tidak itu nama ayah kandungnya, berarti ini anak luar nikah. Dan ada pemahaman orang kampung kalau anak zina ini katanya tidak boleh jadi imam, itu kan? Iya. Batal pula wudhu segala macam, nggak boleh apa. Itu tidak, pemahaman ini salah juga. Yang salah bukan anak ini, yang salah adalah orang tua. Anak ini tetap biasa boleh jadi imam. Jadi jangan ada masyarakat kita pahaman seperti itu. Kalau anak ini anak luar nikah, ini sehebat apapun dia baca Quran, porinya tidak boleh jadi imam. Ini salah, nah, salah sekali, dan ini hukumnya tidak dibolehkan bagi masyarakat seperti itu. Kalau memang anak ini seorang laki-laki, bagus bacaannya, tajwidnya, hafal Quran, dia tetap berhak memimpin imam sholat. Walaupun dia ayah kandungnya, mungkin dia anak luar nikah, boleh. Jadi orang kampung kan selalu begitu. Jadi kami bawa begitu saya. Baik, Masya Allah yang disampaikan oleh guru kita. Jadi para pendengar, pemirsa podcast Fastabiqul Khairat, mudah-mudahan kita semua orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita selalu kuat, kemudian anak-anak kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti hamil di luar nikah, jangan sampai. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua, kita jaga kita, sebagai anak jagalah diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun juga menjaga kita dan menjaga anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kepada Ustadz kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan pemirsa, kalau kami sebagai pembawa acara, sebagai MC, jika ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.